Selamat siang bagi Bapak Ibu yang saya hormati. Yang terhormat Bapak Ibu penguji ujian kinerja PPG dalam jabatan Angkatan 2 periode 6 tahun 2023. Perkenalkan, nama saya Rismenta Huta Barat. Saya mengajar di kelas 5 SD Negeri 173-152 Storngon, Kecamatan Adiak Koting, Kabupaten Tapanuli Utara, Provinsi Sumatera Utara. Sekaligus menjadi mahasiswa PPG dalam jabatan Angkatan kedua tahun 2023 di LPTK Universitas Negeri Medan dengan NIM 9233411887, nomor UKG 2015025930006. Pada kesempatan kali ini saya akan melaksanakan PPL UKIN di SD Negeri 173-152 Sitorngom, kelas 5, tema 5, subtema 2, pembelajaran 1 tentang hubungan antar makhluk hidup dalam ekosistem. Terima kasih. Selamat siang anak-anak. Selamat siang, Bu. Bagaimana kabarnya? Sehat, Bu. Oh iya, baguslah. Nah, sekarang Ibu mau tanya, adakah kawan kalian yang tidak hadir? Tidak, Bu. Oh iya, baguslah. Nah, sekarang kita akan belajar mengenai tema 5, yaitu subtema 2, pembelajaran 1. Nah, sebelum kita mulai, kita akan berdoa terlebih dahulu. Nah, siapa anak-anak yang memimpin doa? Ayo. Berdoa. Kami mau belajar. Harus terlebih dahulu mengucapkan syukur pada Tuhan Yang Maha Kuasa. Nah, sekarang karena kita sudah selesai berdoa, nah kita untuk memperkuat rasa nasionalisme kita akan menyanyikan lagu nasional. Setelah menyimak video atau menggali informasi dari buku-buku yang kalian pakai, kalian harus dapat menganalisis pikiran pokok pada non-fiksi dengan cepat. Yang kedua, setelah menyimak video pembelajaran, siswa dapat atau kalian dapat membuat teks non-fiksi sederhana tentang rantai makanan pada salah satu ekosistem dengan baik. Yang ketiga, setelah menyimak video dan menggali informasi dari buku teks, kalian dapat menganalisis antar komponen ekosistem dan jaring makanan dengan benar. Yang keempat, setelah melakukan pengumpulan informasi bersama kelompok, kalian harus bisa membuat gambar rantai makanan. Nanti akan Ibu bagikan, yaitu LKPD. Nah, nanti kalian akan membuatnya, mau menggunting, lalu kalian
buatlah rantai makanan di dalam kertas karton. Nah, sebelum kita sampai ke sana, Ibu mau memperlihatkan Aduh, gak kuat. ya, dari video animasi tadi, apa yang dapat kalian ketahui? Apa yang dapat kalian ketahui di sana? Tentang rantai makanan. Dari video yang tadi, yang pertama ada apa? Ada apa tadi? Yang pertama sekali. Tumbuhan. Lalu ada apa di tumbuhan itu? Belalang. Lalu belalangnya makan apa? Lalu belalangnya makan ular. Setelah dimakan ular, ularnya bagaimana? Oh, ada elang yang ayam melihat ular tersebut, lalu ularnya ditangkap. Setelah ularnya ditangkap, dibawa ke mana? Untuk diapain? Dimakan. Nah, setelah elangnya, ada lagi yang dimakannya? Elang. Jadi bagaimana? Elangnya mati, lalu menjadi bangkai. Setelah bangkai, datanglah ulat atau bakteri, pengurai atau jamur. Berarti di sini sudah terjadi apa, anak-anak? Terjadi rantai makanan. Nah, yang pertama sekali tumbuhan itu apa namanya? Tumbuhan itu apa? Dia tumbuhan padinya sebagai apa? Sebagai produsen. Lalu yang memakan produsennya apa namanya? Kuat lah. Jangan takut. Iya, konsumen. Berarti yang pertama sekali memakan tumbuhannya adalah konsumen. Berarti konsumen pertama. Lalu konsumen pertama dimakan yang paling kuat. Itu dinamakan dengan konsumen kedua. Lalu yang memakan konsumen kedua adalah konsumen ketiga. Nah, di antara anak tadi yang termasuk konsumen pertama apa ya, anak-anak? Belalang. Oh, bagus. Jadi konsumen ketiga ular. Iya, bagus. Nah, sekarang ibu mau tanya atau
Kalian ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Nah, sekarang dimulai ya bertanya. Dari sini berarti kalian sudah tahu apa itu yang dinamakan dengan jaring-jaring makanan. Siapa yang tahu anak-anak? Oh iya, Tika, coba. Jaring-jaring makanan adalah terdiri dari sejumlah rantai makanan yang saling terhubung dan bertumpang tindih di dalamnya. Rantai makanan adalah peristiwa makan dan makan antara sesama makhluk hidup yang memiliki urutan-urutan tertentu. Iya, bagus. Nah, sekarang Ibu mau tanya apa pula yang dinamakan dengan jaring-jaring makanan? Tadi yang Tika sebutkan apa? Rantai makanan. Sekarang jaring-jaring makanan. Coba siapa yang tahu anak? Apa itu jaring-jaring makanan? Siapa? Jangan takut. Siapa? Coba Sesi. Jaring-jaring makanan adalah terdiri dari sejumlah rantai makanan yang saling terhubung dan tumpang tindih. Di dalamnya rantai makanan ada peristiwa makanan dan dimakan antara sesama makhluk hidup yang memiliki urutan yang tertentu. Iya, bagus. Nah, sekarang di antara anak-anak apa lagi? Apa saja yang termasuk di dalamnya ada rantai makanan? Coba sebutkan dulu. Ini contohnya padi dimakan, ulat gitu. Coba siapa? Apa? Padi dimakan tikus, Oh iya. Lalu tikus dimakan ular, tikus dimakan ular, ular dimakan elang, lalu elangnya mati. Setelah mati menjadi bangkai, menjadi tanah. Ya. Tumbuhlah jerami. Nah, yang lain apa lagi yang ada contoh jaring-jaring makanan, rantai makanannya? Coba yang lain. Yang lain? Coba yang lain. Rumput. Kuatlah. Jangan malu-malu. Rumput dimakan? Dimakan? Ulat. Lalu ulatnya? Ulatnya dimakan? Coba setelah ulatnya memakan tumbuhan tadi, lalu ulatnya dimakan oleh apa? Dimakan oleh burung. Ya, boleh. Burung juga memakan ulat. Yang lain? Apa lagi? Burungnya dimakan?
bisa burung elang, karena burung yang biasa kan masih kecil itu bisa jadi makanan oleh elang. Nah, berarti kalian sudah mulai paham apa yang dinamakan dengan rantai makanan dan jaring makanan. Kalau jaring makanan, bagaimana? Jaring makanan itu terdiri dari beberapa rantai makanan yang di dalamnya ada beberapa rantai makanan yang tumpang tindih. Nah, itu. Nah, untuk memperdalam pengetahuan kalian, Ibu akan memperlihatkan satu video lagi. Ya, dari video yang tadi, apa yang kalian ketahui? Apa yang kalian lihat tadi? Rumput. Nah, rumputnya dimakan tikus. Rumput dimakan tikus. Apa tadi? Apa yang tadi di video yang tadi? Oh iya, padi. Padinya dimakan tikus. Lalu tikusnya dimakan ular. Nah, ini langkah-langkah untuk mengerjakan RKPD-nya. Nah, boleh diambil dari buku yang kalian punya. Nah, ini digunting, lalu dilengketkan, buat tanda panahnya. Apa yang terlebih dahulu kalian lengketkan. Lalu dibuat tanda panahnya. Apa yang pertama sekali memakannya. Bisa kan? Bisa. Mudah. Guntinglah satu persatu. Lihat. Ini tidak diisi. Oh, isi nama-nama kelompoknya. Siapa saja nama kelompoknya, isikan di situ. Nah, semua
Ular dimakan. Tidak ada. Nah, kalau itu silakan duduk kembali. Kelompok mana lagi? Kelompok 3. Ya, maju. Silakan duduk kembali. Yang kelompok keempat, yang mana? Ada yang terakhir, berarti ini yang paling bagus. Kami dari kelompok 4 yang dari 3 anggota, terdiri dari 3 anggota yang bernama Arfan, Rijal, Rafael. Bunga dimakan belalang, belalang dimakan katak, katak dimakan ular, ular dimakan elang, ular dibawa elang ke sarangnya untuk dimakan. Elang mati dan diuraikan oleh ulat pengurai dan menjadi tanah. Oh iya, bagus. Nah, apakah bagus punya kelompok 4? Bagus. Ada yang mau menanggapi? Tidak ada? Oh, kalau begitu berikan tepuk tangan untuk kelompok 4. Nah, silakan kelompok 4 untuk duduk di tempatnya. Terima kasih. Nah, sekarang dari kerja kelompok kalian, berarti kalian sudah tahu apa itu jaring, apa itu rantai makanan. Apakah yang kalian buat itu termasuk rantai makanan? Iya. Oh, iya. Nah, nanti minggu depan kita akan melanjutkan untuk jaring-jaring makanan. Karena jaring-jaring makanan itu terdiri dari rantai makanan yang tumpang tindih, yang saling berkaitan. Nah, sekarang karena kalian sudah agak Assalamualaikum ini yang berkaitan dengan bahasa Bagaimana kabar Indonesia. ini? Semoga teman-teman semua Saya bisa dalam keadaan sehat dan gembira. pikiran pokok. Pada hari ini kita akan belajar tema 5 muatan pelajaran bahasa Indonesia. Pada pembelajaran tema 5 ini kita akan mempelajari tentang pokok pikiran atau pikiran utama dan informasi penting dari sebuah teks atau bacaan. Berdasarkan isinya, teks atau bacaan dibagi menjadi 2, yaitu teks fiksi adalah teks yang berisi tulisan yang tidak nyata, dan teks non-fiksi adalah teks yang berisi tulisan nyata atau fakta. Dalam sebuah teks atau bacaan terdiri dari beberapa mengerjakan evaluasinya. Apa yang kalian ketahui dari mengambil pokok pikiran dari sebuah paragraf. Minggu yang lalu kita telah mempelajari untuk mengambil suatu ide pokok atau pikiran pokok dari satu paragraf. Nah, sekarang kita berdiri dulu. Mungkin nanti kalian akan mengerjakan evaluasi.
ya, otot-ototnya. Nah, sekarang kita akan mengerjakan evaluasi dari video yang ditunjukkan tadi. Cara mengambil pikiran pokok dari suatu paragraf. Ini masing-masing. Tahu kan? Mengambil ide pokok. Sudah siap semua? Sudah. Oh, sudah. Nah, kumpulkanlah tempat evaluasinya. Ibu yang memeriksa. Kumpulkan semua. Atau orang yang menunjuk. Sudah terkumpul semua? Sudah. Nah, sekarang Ibu mau tanya. Dari pembelajaran yang tadi, apakah kalian merasa senang? Senang. Oh iya. Bagus. Nah, apa yang sudah kalian ketahui tentang rantai makanan? Ya. Kalau disebutkan dengan produsen, yang mana? Rumput, ya bagus. Kalau konsumen pertama yang terlebih dahulu memakan produsen. Yang terlebih dahulu makan produsen. Jadi kalau konsumen kedua itu binatang yang memakan konsumen pertama. Kalau konsumen ketiga, binatang yang memakan konsumen kedua. Begitulah seterusnya. Kalau masih ada lagi yang lebih kuat, contohnya elang ditangkap oleh harimau, kan? Harimaunya makan elangnya, berarti bukan elang puncak tertinggi. Di mana? Di sana puncak tertingginya adalah harimau. Lalu harimau tidak ada lagi yang dimakannya, tapi karena sudah tua, dia mati, lalu membusuk di dalam tanah, di atas tanah, lalu datanglah bakteri pengurai, lalu jamur tumbuhlah di atas tanah yang letak mangkaitan. Itulah. Berarti kalian sudah bisa mengetahui yang mana itu rantai makanan. Nah, selanjutnya minggu depan kita akan lanjutkan dengan jaring-jaring makanan. Nah, sekarang kita akan menyanyikan lagu daerah untuk menumbuhkan rasa tradisionalis, yaitu suku Batak. Nah,
sekarang kita menyanyikan lagu daerah Batak, yaitu Tilo Tilo. Semua berdiri. Sekarang anak-anak silakan duduk kembali. Ibu akan menyarankan pada kalian supaya di rumah mengerjakan tugasnya yang ibu buat ya. Nah, kerjakan PR-nya halaman 56. Nah, minggu depan kita selesai. Nah, sekarang sebelum kita menutup pembelajaran kita akan berdoa untuk pulang. Nah, sekarang siapa dulu yang mau memimpin doa? Satu orang ke depan. Nah, ya, Rika. Nah, sekarang kita boleh pulang, tapi sebelum pulang kalian tidak boleh main-main di jalan ya. Iya. Ke rumah. Nah, nanti orang tuanya jadi mencacat. Nah, sekarang siapkan. Berdiri semua, keluar, lalu pulang.